Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini gue nggak akan ngebahas dulu seputar tips YouTube, editing, ataupun tutorial ya. Gue akan bahas sesuatu yang berbeda dulu dari biasanya, yaitu gue akan bahas soal kripto. Tapi gue nggak akan ngebahas soal sejarah, pengertian, ataupun hal yang lainnya soal kripto ya. Karena udah banyak yang bahas. Jadi kalian bisa searching aja di YouTube ya. Nah, yang akan gue bahas kali ini tuh lebih ke arah investasi dari kripto tersebut. Seperti yang kalian tahu, sekarang itu kripto menjadi salah satu komoditas investasi yang paling digemari oleh banyak orang, terutama anak muda. Dan salah satunya adalah gue. Nah, di gue sendiri, dari total 100% porto investasi gue, 80%-nya itu ada di kripto. Dan untuk investasi kripto sendiri, gue menggunakan sebuah aplikasi yang namanya itu adalah Pintu. Pintu adalah akses kita ke dunia. Kalau Pintu yang ini, aplikasi yang jadi akses kita ke dunia investasi kripto. Aplikasi investasi kripto itu sebenarnya banyak ya. Tapi kenapa sih gue pilih Pintu? Jawabannya itu sangat simpel. Karena mudah dalam penggunaannya. Selain itu, kita juga bisa mulai berinvestasi kripto dengan hanya modal awal itu 11.000 aja. Nah, 11.000 itu kira-kira Jelly Potter lebih 1.000 lah. Jadi sangat mudah banget kan? Selain itu, Pintu juga sudah diawasi oleh Bapepti, jadi sangat terjamin sekali keamanannya. Aplikasi Pintu ini juga menyediakan banyak sekali koin serta token yang bisa kita investasikan dengan berbagai macam kategori. Mulai dari DeFi, stablecoin, layer 1, infrastruktur, hingga gaming. Dari banyaknya koin serta token di aplikasi Pintu, ada dua menjadi favorit gua, yaitu Bitcoin serta Sandbox. Pertanyaannya, kenapa sih Bitcoin serta Sandbox itu menjadi koin favorit gua untuk diinvestasikan? Yang pertama, untuk Bitcoin, sekali lagi jawabannya cukup simpel. Karena Bitcoin bisa dibilang sebagai ibunya kripto lah ya. Karena semua orang yang tahu kripto pasti tahu Bitcoin. Bahkan orang yang tidak terlalu mengenal kripto pasti juga tahu soal Bitcoin ya. Karena itulah Bitcoin menjadi salah satu koin yang sangat gue gemari untuk diinvestasikan. Karena asal-usulnya sudah jelas dan pasti terjamin keamanannya ya. Selain itu, harga Bitcoin juga mempengaruhi harga dari kripto yang lainnya. Jika kalian lihat saat harga Bitcoin turun, maka hampir 90% kripto yang lainnya juga turun. Begitu sebaliknya, jika harga Bitcoin naik, maka 90% kripto yang lainnya juga harganya akan ikut naik ya. Kemudian, koin favorit gue yang kedua yaitu Sandbox. Buat kalian yang nggak tahu Sandbox itu apa, Sandbox adalah sebuah software video game yang berbasis dalam jaringan Ethereum. Dan di Sandbox ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kalian pasti tahu dong kalau sekarang kita sedang menuju ke dunia ataupun ke sebuah era yang namanya itu Metaverse. Bahkan, Facebook sendiri saja sudah mengganti nama menjadi Meta seperti yang diumumkan oleh CEO-nya itu Mark Zuckerberg. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Karena itulah, Sandbox menjadi koin favorit gue yang kedua. Dengan adanya Metaverse tadi, kemungkinan besar harga token Sandbox akan melambung tinggi di masa depan. Harganya sendiri sekarang itu ada di sekitaran angka 50.000 sampai 60.000-an. Padahal saat gue pertama kali beli, harga Sandbox itu di angka 11.000-an. Bahkan 2 bulan lalu, harganya pernah menyentuh di angka 100.000-an. Tapi, walaupun gue sudah menyebutkan dua kripto favorit gue untuk diinvestasikan, kalian jangan langsung beli Bitcoin ataupun Sandbox tanpa melakukan DYOR, yaitu Do Your Own Research. Kalian harus melakukan riset secara mendalam tentang koin ataupun token yang akan kalian investasikan. Jadi, jika nantinya kalian mengalami keuntungan ataupun kerugian, itu karena diri kalian sendiri. Jangan pernah ikut-ikutan ketika kalian ingin berinvestasi dalam hal apapun, salah satunya adalah kripto. Dan satu lagi, pakailah uang dingin, jangan pakai uang panas. Pakailah uang yang sekiranya tidak akan dipakai dalam jangka waktu yang dekat. Pakai uang yang tidak terlalu urgent lah. Nah, jangan pernah sekali-kali pakai uang belanja, uang bulanan, dan yang segala macam ya. Karena kripto itu termasuk salah satu jenis investasi dalam kategori high risk. Jadi kalian bisa untung besar, bisa juga rugi besar. Sekali lagi pakai uang dingin ya. Nah, setelah gue kasih tahu dua kripto favorit gue, selanjutnya gue akan kasih tahu gimana sih caranya kita bisa membeli kripto di aplikasi Pintu. Tapi tunggu dulu ya, gue nggak akan bahas di video ini. Gue akan bahas di video selanjutnya. Jadi tunggu aja ya. Oke, sekian untuk kalian. Always be kreatif.